Yang pertama dari Kiai Haji Ayubi Kozin. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Pertanyaannya singkat, padat, terima kasih. Ya gini. Gini, permasalahan kita kan gini. Termasuk masalah pembiayaan online. Ini yang jadi masalah kita sebenarnya nggak bisa diadik karena apa? Undang-undang OJK aja ya, di koperasi aja. Cuma saja ini kan gimana ya? Semestinya nih kok namanya berbenturan ya, berbenturan tidak sebenarnya gini. Bu ya nanti OJK itu mohon maaf memperbaiki diri dalam hal ini yang berkaitan dengan koperasi. Semestinya koperasi tolong diperkecualikan karena izin Pak Kiai, suaranya mati. Halo. Pak Kiai Kozin. Koperasi itu melayani cukup anggota. Nah, kalau kita sudah melayani anggota, juga itu dengan atau kepentingan lah dengan koperasinya itu. Lain dengan bank, lain dengan lembaga keuangan lainnya. Nah ini semestinya. Nah ini yang perlu yang dipecahkan di situ. Kita debat apapun tidak ada artinya karena OJK punya undang-undang tentang pengawasan yang sampai bisa masuk ke koperasi ya dalam hal ini. Nah, padahal koperasi ini lain dengan lembaga-lembaga lainnya. Jadi koperasi ini kekuasaan kan di anggota seluruhnya. Hampir apapun tidak bisa itu mengalahkan keputusan anggota kecuali ya undang-undang lagi-lagi undang-undang itu. Nah, kalau nanti anggota yang dirugikan juga anggota, apapun anggota masih diatur OJK ini yang menjadi berbenturan. Saya kira inilah tolong ini dipikirkan bisa ketemu antara di kementerian di koperasi ya undang-undang kita itu koperasi itu dengan OJK-nya ya. Apa sih untungnya OJK itu mengawasi koperasi gini dan apa ruginya kalau OJK itu tidak mengawasi di koperasi ini? Bukannya teman-teman koperasi menurut saya tidak mau. Cuma iurannya itu loh, biayanya itu besar. Koperasi itu anggota. Kalau gratis gitu jauh banyak lah koperasi yang mau masuk di anggota. Saya kira itu menurut saya. Baik, terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Nah, ini dari Ustaz Kozin ini bukan pertanyaan tapi tanggapan dan saran ya untuk para pihak pemangku kepentingan dan lebih khusus lagi pembuat regulasi yang agar tidak berbenturan dan segala macamnya. Mungkin kalaupun harus ada yang ditanggapi oleh narasumber nanti silahkan terkait tentang apa yang disampaikan oleh Ustaz Kozin tadi. Saya persilahkan terlebih dahulu untuk yang bertanya angkat tangan lagi dari Efrinal Sinaga. Silakan Pak Efrinal. Terima kasih Pak Rahmat atas kesempatannya. Kemudian yang kedua juga salam takjim untuk Pak Kiai Hasanuddin. Maaf kita bertemu di dunia maya, sudah lama nggak silaturahim ke DSN. Mas Bagas juga, ini gara-gara COVID, ya mungkin kegiatan WFA jadi agak jarang kita ketemu ini di Wisma Mulia. Baik Bapak Ibu, yang pertama adalah kita memahami bahwa visi daripada pemerintah ke depan itu adalah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan dunia dan juga kehalalan. Dan itu telah dilakukan melalui perubahan dari KNKS menjadi KNEKS. Jadi untuk ini tentunya segala ekosistem, segala yang terlibat di dalam halal lifestyle itu kan harusnya kita harus menjadikannya sesuatu yang kafah. Untuk misalnya pertanian, perdagangan, peternakan, secara zat sudah halal. Tetapi kalau itu dibiayai dengan ribawi, ini kan akan menjadi pertanyaan. Makanya kita mau bagaimana halalan toiban, sehingga antara zat dengan sumber pendanaan itu harus benar-benar sesuai syar'i, sehingga pusat industri halal dunia itu bisa kita wujudkan. Untuk itu cara yang pertama adalah karena kita bicara dalam konteks koperasi, saya hanya coba sharing. Kalau misalnya koperasi harus menjadi fintech, mungkin butuh waktu lama, butuh kompetensi, sumber daya insani,
dan juga penyesuaian, terutama di regulasi. Yang paling mungkin dilakukan adalah secara efektif dan efisien. Yang pertama adalah ya sudah, koperasi menjadi super lender. Ya, koperasi menjadi super lender dari selaku sahibul mal, dari pendanaan. Yang kedua, koperasi juga bisa, tadi Mas Bagas sudah sebutkan, bisa sebagai referral. Ya, nah itu yang bisa dilakukan saat ini sambil berjalannya waktu. Nanti kalau koperasi mau sebagai entitas pelaku platform untuk fintech syariah. Baik, yang Ustadz Efrinal mungkin singkat saja. Iya Pak, ini terkait. Jadi untuk Kementerian Koperasi, singkat saja. Ketimbang ini banyak, bisa nggak dibuat misalnya suatu franchise di mana ya seperti Visa atau Master, semua bank bisa pakai untuk credit card. Nah, bagaimana untuk koperasi digital itu kita buat satu franchise, semuanya ambil, kemudian itu bayar ujroh. Yang kedua adalah untuk mendukung ini juga tentunya keuangan syariah. Sekarang ini kalau kita lihat bank multi finance semuanya pada slow, pada stop pendanaan. Yang diharapkan adalah fintech. Nah, fintech ini sendiri dari 158 yang syariah hanya 11, kurang lebih 7%. Nah, kondisinya sekarang masyarakat lebih banyak mencari pendanaan dari fintech. Dengan kondisi fintech sekarang lagi moratorium, nah ini permintaan kita, bisa nggak moratorium, terutama dari Mas Bagas OJK, moratorium mungkin ditinjau kembali, dibuka sesegera mungkin, paling tidak secara transisi, apakah syariah dulu yang kita lakukan, supaya bisa mendukung semua UMKM yang bergerak di bidang syariah untuk halalan thoyiban. Yang ketiga adalah untuk Pak Kiai Hasan, Pak Kiai Hasanuddin, mohon izin Pak, ini kalau kita mau mengembangkan industri, tentunya harus di-backup dengan suatu infrastruktur. Kalau sekarang fintech hanya di-backup oleh POJK nomor 77, nah mungkin ada baiknya juga kita ingin sampaikan OJK dan DSN MUI mungkin juga perlu untuk membuat suatu POJK yang berbasis syariah. Seperti ada perbankan syariah, ada multi finance syariah, jadi mungkin ada baiknya juga di-backup legal standing dan juga syariah compliance ya Pak. Nah, itu mungkin yang bisa kami sarankan atau mungkin kita diskusikan di forum yang sangat berbahagia dan mulia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah resen. Silakan dijawab oleh siapa dulu yang menjawab? Kang Maman dulu atau Pak Kiai Hasan dulu, silakan. Atau dari Mas Bagas dulu. Baik, terima kasih Pak Efrinal. Ini gagasan yang sangat baik. Dan terus terang kalau DSN sangat membackup, mendorong untuk adanya regulasi-regulasi, terutama untuk fintech yang sesuai syariah. Nah, hanya saja tentunya DSN kan tidak bisa memulai dahulu. Tentu harus ada pihak yang menggagas, apakah dari masyarakat, mungkin dari industrinya, atau juga dari OJK. Dan hingga saat ini kelihatannya ya DSN baru merespon adanya fatwa. Dengan adanya fatwa yaitu tadi fintech atau layanan keuangan berbasis teknologi. Itu fatwanya sudah ada. Tapi kalau nanti akan bahas lebih lanjut, mungkin bagaimana aturan syariahnya dan juga bagaimana diterapkan di regulasinya, ya DSN sangat siap. Tentunya ini tinggal nanti Pak Bagas mungkin yang dari OJK yang akan menjelaskannya. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz Kiai Hasan. Selanjutnya Kang Maman mungkin Kang. Gini, pertama tadi saya kembali harus mengulangi bahwa ada alternatif lain yang menurut saya lebih cocok untuk koperasi itu bukan membuat e-money sebagaimana GoPay dan OVO gitu. Basis kita adalah anggota. Dan itu tidak berupa GoPay dan OVO yang kita lakukan tadi. Kalau tadi lihat di presentasi saya ada apa namanya? Ada mobile bank, ada aplikasi pembayaran melalui mobile, ada QR code, transaksi menggunakan kris ya. Kita sambungin ke kris juga itu, ya. Jadi bisa rekening anggota koperasi bisa transaksi di mana saja. Ya, meskipun merchant-nya itu merchant milik GoPay, milik OVO, segala macam, tapi bisa bertransaksi menggunakan rekening koperasi.
Ya, tadi ada ATM juga, ya, punya ATM juga tanpa kartu dan sebagainya. Gitu. Nah itu semua bisa dilakukan tanpa kooperasinya itu membuat e-money, tanpa harus membuat e-wallet. Itu yang sekarang berjalan. Jadi apa namanya tidak konteksnya tidak seperti itu. Memang silakan kalau ada yang mau apa dalam konteks membangun e-wallet. Tapi menurut hemat kami pendekatan kita adalah close community, close loop, tapi juga terbuka bisa berinteraksi dengan industri keuangan yang lain tadi. Jadi transaksinya antar anggota, tapi juga bisa digunakan di merchant-merchant yang apa namanya bukan anggota kita sama sekali. Nah, itu semua bisa dilakukan tanpa harus kita membangun e-wallet, e-money, gitu. Yang dilakukan adalah mendigitalisasi layanan keuangan anggotanya. Itu sudah bisa transaksi pakai QR code, punya ATM sendiri, kemudian apa namanya berbagai jenis transaksi bisa dilakukan seperti itu. Ya, mungkin komentar saya seperti itu ya. Kemudian tadi mengenai tadi di presentasi saya sampaikan bagaimana koperasi bisa membangun infrastruktur digital seperti itu. Itu kan mahal. Ya, makanya ada 4 skema kan untuk digitalisasi koperasi. Satu tadi yang paling paling sederhana untuk memberikan layanan keuangan digital ke anggota adalah menjadi agen. Tapi itu suatu yang sangat menurut saya sangat menghinakan lah, nggak usah lah itu gitu kan. Itu data kita jadi diambil sama mitra, diambil sama perbankan, diambil sama fintech. Yang kemudian tadi co-branding itu masih lumayan agak tengah-tengah ya, kita masih pegang rekening, kita masih sebagian besar dana pihak ketiga masih kita pegang ya. Tapi ketergantungan kita ke pemilik layanan, pemilik license itu masih tinggi. Yang paling tadi poin yang keempat sebetulnya. Jadi bagaimana kita membangun infrastruktur sendiri ya, baik bermitra dengan perusahaan vendor, bukan penyedia layanan, tapi memang dia perusahaan IT yang kerjanya kita bayar oleh koperasi dibayar, tolong kamu bikinin IT, tolong kamu jagain 24 jam. Nah, modelnya itu adalah mekanismenya adalah managed service. Dan itu biasa, di perbankan juga biasa gitu. Jadi tidak harus membuat sendiri, tapi suruh vendor. Nah, bagaimana supaya efisien? Ya kita bisa bikin sama-sama melalui induk koperasi, melalui asosiasi, kan? Kita sama-sama kita bentuk atau kita bayar vendor IT ya, untuk membangunkan sistem buat kita dan tidak dibayar, tapi bisa berbasis profit sharing. Ya. Kalau sistem lo ada yang pakai, ya, berarti ada pembagian. Kurang lebih seperti itu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Kang Maman atas penjelasannya. Pak Bagas, silakan Pak Bagas terkait moratoriumnya yang ditanyakan tadi. Bisa nggak dikeluarkan lebih dulu untuk syariahnya? Oke, terima kasih. Pertanyaan ini. Selamat siang Pak Efrinal, yang lama banget nggak ketemu karena kita WFH ya. Jadi izin menambahkan Pak Hasan, Ustadz Hasan Pak, kalau di peer-to-peer lending memang saat ini kita sedang masih stop untuk menerima pendaftaran atau menerbitkan pendaftaran baru untuk fintech peer-to-peer lending. Kita masih di internal masih tahap untuk perbaikan pengawasan, dan juga di industri kita tingkatkan juga peningkatan kualitas dari industrinya. Nah, saat ini juga tadi menjawab sisi dari legalnya, saat ini juga kita dalam tahap drafting untuk regulasi yang baru gitu. Memang kalau di POJK 77 itu memang belum secara jelas eksplisit memang ada peraturan untuk bisa fintech peer-to-peer lending syariah. Biasanya kalau dibandingkan dengan perbankan syariah atau misalkan ketentuan di pembiayaan atau industri-industri yang lain, biasanya kan ada khusus POJK yang terkait dengan syariah. Nah, saat ini kita memang sudah dalam tahap penyusunan tersebut untuk bisa juga mewadahi teman-teman kita yang di syariah. Saat ini memang terus terang yang syariah masih sangat minim sekali kontribusinya, dari 158 baru ada 11. 11 pun juga transaksinya kalau dibandingkan dengan teman-teman seluruh industri ya, itu mungkin nggak lebih dari 5%, mungkin hanya baru kisaran 1%, 2% gitu ya dari total seluruh industri.
Mungkin begitu, Pak Moderator. Ya, terima kasih Pak Bagas Setiaji.